Baik, kita mulai kepada kegiatan coach dan coaching kita yang kedua, yang mana di sini Ibu Arna jadi coachnya, Restu jadi coachingnya ya. Oke. Baik, kita mulai ya Bu Arna ya. Ya, Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Restu. Apa kabarnya Bu Restu? Ya, alhamdulillah Bu, dalam keadaan sehat. Bagaimana anak-anak, sehat? Alhamdulillah semuanya sehat Bu. Anak-anak di sekolah gimana juga? Apakah aman-aman saja? Ya, alhamdulillah sih aman. Tapi kan setiap hari pasti ada kegiatan atau hal-hal yang unik gitu yang selalu kita temukan dari anak-anak tersebut. Ya, pasti tidak lepas dari itu Bu. Mohon maaf, ada apa nih? Oh iya Bu, saya ingin membincangkan atau bercerita tentang sebuah permasalahan yang sering saya hadapi pada akhir-akhir ini. Hmm, dan saya sekarang ini atau sekarang ini yang sedang saya alami. Nah, gitu Bu, terkait profesi saya sebagai guru, juga sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga sebagai mahasiswa. Kira-kira pada kesempatan ini, apa yang akan diutarakan mengenai hal apa? Oh iya, jadi yang ingin saya utarakan pada percakapan ini adalah tentang bagaimana saya bisa memanajemen waktu sebaik mungkin pada posisi saya yang bekerja sebagai seorang guru, kemudian status saya sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga sekarang ini sebagai mahasiswa. Nah, di sekolah saya sebagai seorang guru itu banyak sekali kegiatan yang luar biasa. Nah, dan sekarang itu sedang padat-padatnya. Kemudian saya juga harus membagi waktu saya untuk keluarga di rumah gitu, Bu. Nah, kemudian belum juga tugas-tugas kuliah S2 yang perlu saya tuntaskan gitu. Dan saya ingin sekali bisa memanajemen waktu agar semuanya itu bisa dengan baik. Baik Bu, jadi pada hari ini tentang apa yang dipaparkan oleh Ibu, kira-kira prioritas dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Restu sekarang ini? Dan pencapaiannya yang ingin dimulai. Oke Bu, oh iya, jadi ketika sekarang ini ya Bu ya, posisi saya itu di sekolah banyak sekali pekerjaan. Pekerjaan sekolah itu selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang lain yang harus saya kerjakan. Misalnya kemarin ini saya disibukkan dengan tim PKKS dan kemudian saya bagian pengelolaan, standar pengelolaan yang begitu banyak item yang perlu saya persiapkan, bahkan sampai pulang malam gitu. Nah, kemudian saya juga harus mengajar di kelas, kemudian juga melaksanakan tugas tambahan, dan padatnya kegiatan-kegiatan lomba yang harus saya ikuti gitu. Karena saya perbedaan kita dengan apa lain yaitu SMA 3 ini banyak ajang-ajang lombanya. Nah, kemudian uh, biasanya di rumah saya sudah dihadapkan dengan keadaan keluarga yang tidak mungkin juga kita terus-menerus buka laptop gitu kan. Nah, harus juga keluarga kita urusin, anak-anak, suami. Nah, kalau menurut saya posisi sekarang itu menurut saya ada di posisi 7. Jadi mau mengerjakan ini ada terlewat, mengerjakan ini ada juga terlantarkan. Jadi dalam posisi yang 7 lah menurut saya gitu Bu Arna. Ya betul Bu, apa yang Ibu utarakan itu sungguh memang manajemen waktu itu sangat sulit ya Bu. Bahkan saya sendiri sebagai wanita sama profesinya sama Ibu Restu.
sama-sama pendidik, sama-sama seorang ibu, sama-sama seorang istri, yang pasti itu keluh kesah yang dialami oleh kebanyakan para ibu-ibu ya Bu Restu. Kemungkinan kalau ada peluang yang ibu ambil untuk menyikapi gangguan tersebut, kira-kira apa yang sudah ibu punya solusinya? Oh ya, baik Bu, solusi yang saya juga inginkan adalah saya mempunyai rencana bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas diri saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari. Nah, pastinya adalah untuk memanage waktu gitu Bu. Jadi ketika tadi saya atau sekarang ini posisinya 7, nanti tentunya saya berharap itu posisi saya menjadi 9 atau minimal 8,5 gitu atau 8 kumah lah gitu. Nah, jadi ketika di sekolah mungkin untuk memanajemen waktu porsi saya untuk bekerja di sekolah, kemudian saya membuat skala prioritas mana pekerjaan yang memang harus saya selesaikan terlebih dahulu gitu. Nah, waktunya benar-benar mepet. Nah, itu ya yang akan saya selesaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana dengan tugas kampus juga saya harus memanage waktu. Saya menggunakan waktu-waktu luang saya bukan membuang mengerumpi di kantor atau membuang waktu yang nggak penting, tapi saya gunakan untuk membuka laptop atau mengerjakan tugas-tugas yang perlu saya kerjakan untuk tugas saya sebagai mahasiswa. Nah, kemudian saya juga harus menyelesaikan tugas saya sebagai mengajar di kelas, melaksanakan proses pembelajaran dengan utama. Nah, di sela-sela jam itulah saya akan belajar, kemudian saya akan mengerjakan administrasi sekolah juga. Yang paling penting kalau di sekolah itu adanya kerjasama gitu Bu, karena kan biasanya semua administrasi itu kita gitu, nggak dibagi ke memanage administrasi itu dengan benar di sekolah itu. Dan ini nanti akan saya bicarakan juga dengan rekan saya yang unsur pimpinan, bagaimana administrasi ini kita tidak terlalu diberatkan gitu. Nah, kemudian apa namanya, di rumah juga seperti itu. Di saat saya pulang ke rumah, tentu saya harus fokus kepada keluarga saya terlebih dulu. Apa yang perlu saya persiapkan untuk anak-anak. Maksudnya di saat saya perlu untuk membimbing dia belajar, ya saya bimbing dulu. Nanti baru saya mulai apa namanya, buka LMS atau mengerjakan tugas di LMS sebagai guru penggerak gitu kan. Nah, nanti mungkin ini yang menurut saya adalah di saat siswa membutuhkan saya betul-betul fokus. Kemudian saya pulang ke rumah, saya fokus juga kepada anak-anak, tentunya dengan memanage waktu tadi Bu Era, Bu Atna. Ya, betul sekali Bu. Pasti dalam memilih waktu harus punya solusi strategis dan tentunya tidak semulus yang kita bayangkan ya Bu. Pasti Iya. di dalamnya banyak sekali gangguan atau hambatan yang dapat menghalangi kita dalam manajemen waktu. Kira-kira apa Ibu sudah ada untuk bisa menghalau atau menggangguan hambatannya nanti? Apa yang Ibu rencanakan dalam manajemen waktu itu? Pastinya Ibu sudah ada strateginya, sudah punya prioritas, sudah punya waktu yang dicapai, atau ukuran penghasilan dari rencana yang ingin Ibu lakukan. Bagaimana cara Ibu mengatasi gangguan tersebut? Nah ya, cara saya mengantisipasi kalau misalnya ada tugas yang agak berat nih ya Bu ya, ada pekerjaan tahunan lagi di samping rutinitas sekarang yang sudah sibuk gitu. Nah, yang pertama yang saya yaitu adalah saya mengendalikan diri saya terlebih dahulu. Nah, mungkin saya bawa istighfar terlebih dahulu gitu. Ketika sedang pusing-pusingnya, mumet-mumetnya dengan padatnya kegiatan, nah saya bawa istighfar, kemudian kendalikan diri, kemudian saya kembalikan kepada Allah bahwasanya ini semua dari Allah dan insya Allah saya bisa gitu. Nah, kemudian pasti juga ada jalan keluarnya, yang pastinya saya selalu berdoa dan berikhtiar. Nah, yang paling utama juga kemudian komunikasi. Nah, terutama di rumah kan keluarga mereka tidak tahu nih apa yang saya kerjakan di sekolah, bagaimana kegiatan kita di sekolah. Nah, kemudian bagaimana tugas saya sebagai mahasiswa juga banyak yang harus diselesaikan gitu.
Nah, jadi komunikasi ini yang paling penting supaya semuanya bisa memahami semuanya. Jadi, saya mengkomunikasikan dengan suami saya, eee, supaya dia bisa memahami beberapa momen yang memang saya mungkin butuh bantuan dia gitu. Gitu Bu Arna. Ya, betul sekali, Bu. Pasti ada komunikasi, ada komitmen, dan juga kalau prioritas di rumah pasti prioritasnya keluarga ya Bu ya. Kalau Iya. di sekolah pasti prioritasnya sekolah. Jadi sudah bisa mengatur jadwalnya dan waktunya. Nah, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya adalah bisa membuat list jadwal kegiatan mana yang harus saya utamakan gitu Bu. Nah kemudian juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama baik dengan rekan kerja di sekolah maupun dengan keluarga. Ya, betul sekali Bu. Komunikasi memang diperlukan. Apalagi jangan sampai kita itu pada miskomunikasi, apalagi dengan yang di rumah, ya Bu. Dan yang di rumah itu selain komunikasi juga unsur motivasi kita terpenting. Bagaimana mood kita tercipta itu biasanya berawal dari rumah tangga, dari keluarga. Bagus sekali ya Bu Restu, sudah jadi apa yang permasalahan yang sudah Ibu Restu utarakan sudah ada solusinya. Dan intinya Bu Restu juga sudah bisa bertanggung jawab, bisa tahu memahami inti dari semua masalahnya, dengan tidak lupa juga menyadari sadar diri sebagai makhluk ciptaan Allah, bertakwa, pasrah, istighfar. Itu sudah bagus sekali ya Bu. Nah, sekarang bagaimana untuk timbal balannya dari apa yang sudah Ibu Restu alami ketika sering berbicara seperti ini? Ya, hubungan baiknya dari saya itu yang pertama saya merasakan perasaan ya saya menjadi lega gitu Bu. Kan perempuan itu ketika sedang pusing pasti ingin curhat, ingin bicarakan, ada teman mengobrol, setidaknya sudah sangat-sangat membantu lah Bu gitu. Nah, beban pikiran saya ketika Ibu sudah menguatkan atau meyakinkan saya bahwa saya juga pasti bisa menjalankan hal ini. Saya juga makin yakin, kemudian juga saya makin percaya diri untuk menghadapi situasi masalah yang saya alami, begitu Bu. Ya Bu Restu, terima kasih sudah dapat solusinya, sudah bisa pencerahan, sudah kita bisa saling berbagi, bukan saling menasehati ya, tapi saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama-sama. Dan saya doakan semoga Bu Restu bisa menjalani aktivitasnya dengan lancar, bisa manajemen waktunya baik di rumah, di sekolah, dan di kampus. Baik Ibu Restu, kira-kira ada hal lain yang ingin kita bicarakan? Saya rasa sudah cukup Ibu untuk masalah saya dan terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Bu Restu. Baik Bu, kalau begitu saya mohon undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Kalau Bu Restu ingin bertemu lagi dengan saya, boleh, saya siap mendengarkan tentang permasalahan yang Ibu Restu hadapi. Oke, baik Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Atma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Restu sebagai coach dan Bu Era sebagai coachee. Ya. Baik. Kita mulai lagi Bu Restu. Assalamualaikum Bu Restu, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Arna, alhamdulillah baik. Ibu Arna sendiri gimana nih? Apa kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bu. Mohon maaf, ada apa ini? Apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apa Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja Ibu Arna bersedia. Memang kalau setelah berbincang-bincang
dengan saya. Apa ini harapan yang ingin Ibu Era harapkan? Alhamdulillah. Iya Bu, saya ingin nanti ke depannya saya menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Tentu saja boleh. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Ibu Era. Nah, kalau boleh saya tahu, apa ini permasalahan seperti apa nih yang sedang Ibu Arna hadapi? Iya Bu, permasalahannya yang terjadi itu di dalam kelas terhadap murid-murid saya Bu. Oh, begitu ya Bu ya, dengan murid-muridnya Ibu Arna. Nah, kalau boleh tahu, permasalahan dengan murid Ibu itu seperti apa ya Bu ya? Begini Bu, di dalam kelas saya ini terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh, oke oke. Oh, berarti begitu ya Bu ya. Ya, Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu eh, tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajarannya Ibu sampaikan ini, kenapa ya Bu ya? ya Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami kesulitan. Oh, begitu ya Bu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka. Nah, kira-kira menurut Ibu Era yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan Ibu itu apa ya Bu ya? Iya Bu, saya sudah tanyakan kepada anak tersebut dan ada yang menjawab anak itu belum sarapan Bu setiap pagi dari rumah, dan ada juga anak yang lain yang saya tanyakan karena mereka memang memiliki pemahaman yang masih lambat gitu. Oke, oke. Oh, begitu ya Bu ya. Tidak sarapan. Nah, eh, ada memang daya serap anak itu ya. Jadi sebenarnya besar harapan Bu Era terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan, bagaimana? Harapan saya itu Bu, setidaknya anak-anak yang ada di dalam kelas setelah saya menerapkan pembelajaran, mereka paham dan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Dan tidak hanya seperti dia melamun atau menggeleng saja, gitu Bu. Yang paling tidak memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran yang saya berikan. Itu Bu. Baik Bu, baik. Nah, setelah Ibu Arna mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, nah bagaimana nih kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Ya Bu, saya berpikir saya ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Bagi murid yang tidak sarapan tadi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah. Dan akan menginformasikan kepada orang tua agar orang tuanya memberikan sarapan kepada anaknya di rumah setiap pagi. Dan untuk anak yang memang dia memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan lebih dari teman-teman yang lain. Itu Bu. Oke, baik Ibu Arna. Itu rencana yang sangat bagus sekali menurut saya. Di mana Ibu Arna mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan pada murid yang tadi tidak sarapan, sehingga kalau untuk siswa yang agak lemah, dia yang agak lemah, nah Bu Arna nanti memberikan bimbingan, bimbingan lebih dan menurut Ibu bimbingan seperti apa ini yang akan Ibu berikan? Ya Bu, bimbingan itu dapat saya berikan berupa latihan soal tentang pemahamannya setelah dipelajari. Mungkin diberikan latihan lagi yang lebih begitu Bu. Oke, ya gitu ya Bu ya. Tetapi
tetap Ibu bimbing terus menerus gitu ya Bu ya, jangan dilepas gitu, tetap Ibu bimbing terus. Iya Bu, bimbingannya sampai selesai untuk mereka mengerti dan paham Bu. Oke, baik Ibu. Nah, kapan nih Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya Ibu tidak mengganggu ke teman-teman yang lainnya. Bu, biasanya saya akan menerapkannya sesudah pulang sekolah, selesai pembelajaran gitu Bu. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Apa yang akan Ibu terapkan nantinya? Tentunya saya akan melakukannya secara kontinu, terus-menerus, dan konsisten Bu, sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya itu Bu. Oh iya, iya ya Bu. Terus kira-kira siapa saja nih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini dalam hal tersebut gitu? Tentunya kepala sekolah yang akan membantu saya, kemudian juga dengan orang tua yang bekerja sama, dan tentunya rekan sejawat juga saling berkolaborasi ya Bu, untuk hasil yang lebih baik gitu. Oke. Kemudian Ibu, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan tersebut. Bagus sekali rancangan Ibu Arna ini ya. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang disampaikan, Ibu akan terus berkomunikasi, menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua. Kemudian Ibu juga akan memberikan bimbingan yang lebih pada siswa yang sangat membutuhkan, begitu ya Bu ya. Nah, ya Bu, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Arna sekarang? Iya Bu, alhamdulillah sedikit lega Bu, karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi yang baik gitu untuk permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya tersebut. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Begitu Bu, hari ini saya rasa perbincangannya sungguh luar biasa. Dan saya harap Ibu Arna mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang direncanakan dan apa yang akan diusahakan dengan penuh semangat tentunya ya Bu ya Arna ya. Iya Bu, insya Allah Bu, saya akan semangat untuk membimbing murid-murid saya. Amin. Baik Ibu Arna, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi ini? Saya rasa sudah cukup Bu untuk masalah saya, dan terima kasih banyak Bu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Oke, senang ya Bu Arna ya dari wajahnya nih sama-sama Ibu Arna. Baik Ibu, kalau begitu saya mohon undur diri dulu. Sampai jumpa lagi pada lain waktu dan saya siap membuka diri kapanpun Ibu Arna membutuhkan untuk jadi teman coachnya dan apapun masalah yang kita hadapi intinya pasti ada solusinya dan itulah gunanya kita saling memperkuat satu sama lainnya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu Restu. Waalaikumsalam Ibu Arna.